Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulullah ba'da. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat jasmani, maupun nikmat rohani, sehingga kita masih dapat berkumpul di mushola. Insya Allah ridhoini, amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita saling mengagungkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa agama kita ini dari zaman jahiliyah sampai ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan sampai zaman ilmu pengetahuan. Baiklah, duduknya saya di sini akan menyampaikan tentang puasa dan ilmu. Puasa secara bahasa yaitu menahan, sedangkan puasa secara istilah yaitu menahan untuk tidak melakukan dosa maksiat. Jadi kita ketika berpuasa janganlah kita sampai melakukan dosa maksiat, karena ketika bulan puasa ataupun kita sedang berpuasa, jika kita melakukan dosa maksiat, akan amalan dosa maksiat tersebut akan dilipat gandakan. Makanya kita harus menahan dosa maksiat tersebut. Puasa jika tidak dikerjakan maka dosa, kecuali ada uzur syar'i seperti bepergian ataupun yang lain-lainnya. Jadi jika dilakukan maka akan terhitung amalan ibadah. Karena hukum puasa adalah wajib. Bulan puasa adalah bulan yang penuh rahmat dan karunia Allah. Makanya wajib bagi setiap muslim untuk berpuasa ketika bulan Ramadan. Jika kita melakukan kebaikan maka akan dilipat gandakan oleh Allah. Pahalanya sebaliknya jika kita melakukan dosa maksiat maka dosa kita juga akan dilipat gandakan oleh Allah. Karena pada bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Bulan puasa adalah bulan yang berkah, apalagi 10 hari terakhir menjelang akhir puasa. Banyak orang yang berbondong-bondong membaca Al-Quran pada 10 hari terakhir Ramadan tersebut. Karena pada 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah terjadinya malam Lailatul Qadar. Dan juga banyak orang-orang pada bulan Ramadan melakukan amalan-amalan ibadah dan berlomba-lomba untuk kebaikan seperti bersedekah, sholat, sholawat maupun yang lain-lainnya. Dan juga pada malam Lailatul Qadar banyak malaikat akan turun ke muka bumi untuk mencatat amalan-amalan ibadah baik ataupun amalan-amalan maksiat yang kita perbuat pada malam itu. Karena malaikat banyak yang turun, beribu-ribu bahkan ratusan ribu pada malam Lailatul Qadar tersebut untuk mencatat amalan-amalan ibadah yang akan disetorkan kepada Allah. Makanya kita ketika bulan Ramadan, terutama lagi 10 terakhir malam Lailatul Qadar, teruslah kita berbuat amalan-amalan ibadah dan tinggalkanlah maksiat yang sering kita lakukan, baik berkata kotor maupun yang lainnya. Karena banyak amalan-amalan ibadah yang baik, dan jangan melakukan amalan-amalan ibadah yang buruk. 3 tanda malam Lailatul Qadar. Yang pertama, 10 hari menjelang akhir puasa. Yang kedua, pada malam tersebut terasa sangat sejuk.
walaupun tidak ada angin pada malam tersebut. Yang ketiga, dikabulkannya doa seorang hamba. Jika kita meminta pada malam Lailatul Qadar tersebut, maka insya Allah kabulkan doa kita tersebut. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuan dari puasa adalah untuk kita bertakwa kepada Allah. Dan juga Allah sudah berfirman bahwa puasa itu wajib, dan jika tidak dikerjakan maka akan dosa. Dan juga puasa memiliki banyak manfaat dan keutamaan pada bulan puasa tersebut. Di antaranya manfaat puasa, yang pertama mengontrol gula darah, yang kedua mengurangi stres, yang ketiga awet muda, yang keempat meningkatkan fungsi otak, dan yang kelima mencegah kanker. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat pada puasa jika kita mengerjakan puasa. Karena kita ketika makan maka akan kita olah dulu dan tidak langsung turun. Jadi kita berhentikan dulu atau kita istirahatkan dulu. Dan keutamaan pada bulan puasa, yang pertama, bulan yang diberkahi Allah. Sudah jelas bulan puasa atau bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah. Karena bulan puasa atau bulan Ramadan, semua amalan dilipat gandakan, baik amalan ibadah ataupun maksiat. Dan juga pada bulan puasa turunnya Al-Quran. Yang kedua, di setiap waktu senantiasa Allah ridhoi. Kita ketika bulan puasa janganlah melakukan maksiat. Jika kita ingin diridhoi Allah, maka kita haruslah berbuat amalan-amalan ibadah yang baik, seperti membaca Al-Quran, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat duha, ataupun sholat-sholat sunnah lainnya. Dan jangan lupa juga mengerjakan sholat-sholat wajib, serta kita haruslah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, dosa-dosa akan diampuni. Karena ketika kita puasa, kita akan menahan makan dan minum kita, dan menahan dosa maksiat jika kita ingin mengerjakannya. Jika kita tahan, maka kita akan mendapatkan pahala dan dosa-dosa kita akan diampuni. Yang keempat, dimudahkan hamba untuk mengenal Allah. Karena pada bulan Ramadan banyak orang yang berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran, sholat sunnah dan yang lain-lainnya. Dikarenakan itu kita gampang untuk mengenal Allah. Yang kelima, semua amalan akan dilipat gandakan. Saat bulan Ramadan, maka kita tetaplah harus berbuat amalan-amalan ibadah yang baik, dan janganlah sampai berbuat maksiat. Ada suatu kisah pada zaman dahulu, yaitu ada anak mendengar bapaknya membaca Al-Quran pada malam tersebut. Anaknya mendengar serta melihat bapaknya tidak akan tidur ketika bapaknya sudah menghabiskan setengah Al-Quran pada malam tersebut. Karena pada malam bulan Ramadan tersebut banyak malaikat-malaikat yang mencatat, apalagi dari seperempat malam. Amalan-amalan utama ketika saat bulan Ramadan. Yang pertama,
berpuasa pada bulan Ramadan. Sudah jelas karena hukumnya wajib. Bagaimana yang telah dijelaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tadi yang sudah saya bacakan. Yang kedua, melaksanakan sholat tarawih. Karena walaupun melakukan sholat sunat tarawih hukumnya sunnah, maka tetaplah kita harus mengerjakannya walaupun hukumnya itu sunnah. Karena Rasulullah sendiri mengerjakan sholat tarawih pada bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah sendiri sholat tarawih hingga kakinya bengkak. Dan ketiga, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sudah jelas karena setiap hurufnya akan dilipat gandakan. Yang keempat, bersedekah. Bersedekah itu tergantung niat kita. Jika kita bersedekah untuk dipuji-puji ataupun yang lain-lainnya, maka bersedekah tersebut tidak diterima oleh Allah. Maka kita harus niatkan untuk Allah dan jangan untuk manusia ataupun yang lainnya. Yang kelima, meningkatkan ibadah sunnah. Ya tadi seperti sholat tarawih, tahajud, sholat duha dan yang lain-lainnya. Itu juga syarat-syarat puasa. Yang satu balik, yang ke satu Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang terakhir mampu mengerjakan puasa. Jika kita mampu, maka kita haruslah berpuasa. Inti puasa adalah menahan seperti satu, menundukkan pandangan. Yang kedua, menjaga lisan. Yang ketiga, menahan telinga. Yang keempat, mencegah tubuh agar tidak melakukan maksiat. Yang kelima, mengurangi makan dan minum. Kenapa menundukkan pandangan? Karena ketika ada orang yang melakukan dosa maksiat ataupun orang-orang yang memamerkan auratnya, maka kita harus tundukkan pandangan kita dan janganlah kita melihatnya. Yang kedua, kalau menjaga lisan, karena kita ketika bulan puasa, jika kita tidak menjaga lisan kita ataupun kita mengucapkan kata-kata kotor seperti kata-kata kotor lainnya, maka itu akan terhitung dosa maksiat. Yang ketiga, menahan telinga. Seperti ketika ada orang yang berbicara kotor, maka kita jangan dengarkan atau kita abaikan seperti tidak ada orang. Yang keempat, mencegah tubuh agar tidak melakukan maksiat. Karena pada bulan Ramadan kita harus menahan diri kita agar tidak melakukan dosa maksiat. Jika kita melakukannya, kita akan dosa. Yang kelima, mengurangi makan dan minum. Jika kita pada sahur mengurangi makan dan minum ataupun saat berbuka, haruslah jangan berlebihan dan jangan juga sampai kenyang ataupun kelaparan. Ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bermimpi. Ia bermimpi bertemu dengan dua orang Arab Baduy, yaitu dua orang Arab pedalaman. Ia bermimpi yang satu jihad di jalan Allah lalu ia mati, dan yang satunya ia masih ada 1 tahun hidup dan lalu ia mati. Dan Allah mempersilahkan orang yang masih hidup di dunia, orang Arab yang masih hidup di dunia untuk masuk surga duluan. Kenapa? Karena masih ada 1 tahun
lebih karena masih bertemu Ramadan. Walaupun jihad di jalan Allah itu besar pahalanya, bahkan kita dijaminan akan mendapatkan surga, apalagi kita bertemu Ramadan, tambah lagi pahala kita atau amalan ibadah kita banyak dan juga akan dilipat gandakan. Motivasi puasa. Yang pertama, mendapatkan ridha Allah. Karena pada bulan Ramadan setiap amal akan dilipat gandakan, baik itu amalan maksiat ataupun amalan-amalan ibadah. Dan juga di setiap waktunya kita diridhoi Allah jika kita berbuat amalan-amalan ibadah. Yang kedua, akan bahagia dunia akhirat. Jika kita melakukan puasa, kita akan bahagia dunia maupun akhirat kita, karena sudah mendapatkan jaminan surga oleh Allah. Yang ketiga, digandakan seluruh amalan. Jika kita melakukan amalan-amalan ibadah, maka akan dilipat gandakan. Yang keempat, hajat akan dikabulkan. Kita maupun berdoa walaupun kita sering bermaksiat, jika kita berpuasa dan kita berdoa, maka akan Allah kabulkan hajat kita. Yang kelima, mendapatkan pahala yang berlimpah. Karena bulan Ramadan sendiri semua amalan dilipat gandakan. Makanya kita haruslah meningkatkan amalan-amalan ibadah, maupun ibadah wajib ataupun ibadah sunnah lainnya. Yang keenam, salah satu bulan yang berkah. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan bulan yang dirahmati Allah. Yang ketujuh, dibukakanlah pintu surga dan ditutup pintu neraka. Pada bulan Ramadan, pintu surga akan dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka akan ditutup serapat-rapatnya. Dan juga makanya kita harus meningkatkan amalan-amalan ibadah. Walaupun pada bulan Ramadan atau puasa pintu neraka ditutup, tetaplah jika kita sering melakukan maksiat, maka kita tetap akan masuk neraka. Terus itu juga kita ketika puasa dianjurkan untuk beramalan-amalan sunnah seperti sholat tarawih dan yang lain-lainnya. Karena Rasulullah sholat tarawih juga. Rasulullah sholat tarawih 11 rakaat. Walaupun kita ada yang berbeda-beda, ada yang 11, ada juga yang 23. Tapi Rasulullah sendiri sholat tarawih 11 rakaat. Karena jika Rasulullah sholat tarawih 23 rakaat, maka pada malam itu tidak akan cukup bagi Rasulullah. Pada bulan Ramadan banyak orang-orang yang ingin menghatamkan Al-Quran. Bahkan ada yang berkali-kali hatam. Ada sahabat Rasulullah yang hatam 6 hari satu Al-Quran. Dan juga ada juga yang 8 hari satu Al-Quran. Terus tuh ada namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menamatkan 60 kali dalam satu bulan. Dalam satu bulan penuh pada bulan puasa tersebut. Dan juga kita ketika bulan Ramadan janganlah sampai berbuat maksiat. Walaupun setan-setan, iblis-iblis dibelenggu di neraka, kita haruslah tetap
beramalan ibadah. Walaupun setan-setan di neraka sudah dibelenggu, kita melakukan dosa maksiat ataupun yang lainnya, maka jangan salahkan setan, karena setan sudah dibelenggu di neraka. Karena manusia sendiri sering melakukan dosa maksiat, walaupun setan sudah dibelenggu, maka jika kita melakukan maksiat itu salah kita sendiri, karena kita sudah terbiasa untuk melakukan maksiat. Jadi kita juga jika ingin berpuasa, maka haruslah siapkan ilmu kita. Dan juga kita harus membersihkan hati kita dari penyakit dan kotoran kita dan kotoran. Jika hati kita kotor dan berpenyakit, maka harus kita bersuci ataupun kita menyucikan hati kita dengan cara bertaubat dan yang lain-lainnya. Karena jika hati kita berpenyakit dan kotor, maka kita ketika puasa bawaannya ingin batal, ingin makan dan minum. Yang kedua, meluruskan niat hanya untuk Allah. Jadi kita ketika berpuasa, janganlah kita niatkan puasa itu untuk orang lain atau ingin dipuji-puji. Karena jika kita berpuasa hanya ingin dipuji, maka sama saja bohong puasa tersebut. Dan juga ada orang yang tidak berpuasa. Jika kita melihat orang berpuasa, kita haruslah husnuzon, berpikiran yang baik. Siapa tahu dia tidak sahur ataupun sedang musafir dan beruzur syar'i yang lain, maka ketika itu puasa tidak diwajibkan. Maka jika ada orang yang tidak berpuasa, kita harus berhusnuzon, jangan bersuuzon. Yang ketiga, tidak boleh melalaikan waktu. Jika kita memiliki waktu lapang, waktu lebih, maka haruslah kita beramalan ibadah, maupun ibadah sunnah ataupun wajib, membaca Al-Quran dan yang lain-lainnya. Karena jika kita memiliki waktu lapang dan waktu lapang tersebut kita lakukan untuk bermaksiat, maka sama saja bohong. Waktu lapang tersebut malah kita jadikan untuk bermaksiat. Yang keempat, membagi dan memanfaatkan waktu. Jadi kita ketika berpuasa, maka kita buatlah agenda kita sendiri. Seperti kita habis sahur, kita berolahraga, jogging maupun yang lain-lainnya. Terus sholat duha, terus bersedekah, terus sholat zuhur, dan beramal-amalan ibadah lainnya. Maka haruslah kita membuat agenda kita sendiri dan membagi waktu serta memanfaatkan waktu kita seharian full itu untuk beramalan ibadah ataupun mengerjakan perintah Allah. Yang kelima, mengurangi tidur. Jadi kita ketika berpuasa
sebaiknya kita dikitkan waktu tidur kita. Lebih baik kita mengganti waktu tidur kita dengan berolahraga ataupun beramalan ibadah. Rasulullah sendiri berpuasa untuk menyehatkan dirinya sendiri, karena ketika ia sudah tua, ia berpuasa karena untuk menyehatkan dirinya sendiri serta mengamalkan perintah-perintah Allah. Dan juga kita sebaiknya ketika berpuasa haruslah mengikuti tata cara Rasulullah. Jika Rasulullah bertakwa, maka kita haruslah bertakwa. Dan jangan sampai kita berbuat maksiat. Dan juga kita haruslah mengamalkan amalan-amalan sunnah lainnya. Lanjut, puasa, ketika berpuasa haruslah kita menuntut ilmu. Dan jika kita menuntut ilmu, maka haruslah memiliki adab terlebih dahulu. Karena jika kita tidak memiliki adab, maka ilmu tidak akan masuk. Adab-adab penuntut ilmu syar'i ketika berpuasa. 1. Meluruskan niat. Jika kita berniat untuk menuntut ilmu atau ketika berpuasa meniatkan untuk Allah, maka akan terhitung amal ibadah. Dan juga jika kita meniatkannya untuk manusia ataupun ingin dipuji-puji, maka sama saja bohong. Kita menuntut ilmu ataupun berpuasa tidak akan mendapatkan pahala. Yang kedua, memiliki keyakinan diri yang kokoh. Jika kita ingin menuntut ilmu ataupun kita ingin berpuasa, maka haruslah kita memiliki keyakinan diri yang kuat ataupun yang kokoh. Karena kita harus yakin bahwa kita kuat menjalankan puasa dan tidak melakukan maksiat-maksiat. Dan yang ketiga, menjaga dan mengamalkan syariat-syariat Islam. Jika berpuasa kita haruslah menjalankan syariat-syariat Islam atau yang diberitakan oleh Allah maupun Rasul. Yang keempat, bertawakal mulia terhadap apa yang kita pelajari. Jika kita belajar ilmu pada puasa ataupun tentang puasa, maka haruslah kita pelajari dan kita dalami ilmu tersebut. Dan juga ketika tidak jelas, maka kita harus bertanya kepada guru. Yang kelima, takut kepada Allah. Jika kita takut kepada Allah, maka insya Allah akan Allah mudahkan bagi kita menuntut ilmu ataupun kita berpuasa. Yang keenam, tidak berkata kotor dan menjaga lisan. Yang ketujuh, membersihkan diri dari akhlak tercela. Jika kita ingin menuntut ilmu dan ingin berpuasa, maka haruslah kita membersihkan jiwa kita terlebih dahulu dari akhlak-akhlak tercela dan mengganti akhlak-akhlak tersebut dengan akhlak-akhlak mulia. Karena jika kita memiliki akhlak-akhlak tercela, maka bisa kita akan melakukan dosa maksiat ataupun bermaksiat ataupun berkata-kata kotor atau memukul orang lain. Yang ke-8, tidak mendatangkan fitnah. Jika kita menuntut ilmu ataupun berpuasa,
maka janganlah kita pamer, maka itu akan menimbulkan fitnah. Yang kesembilan, zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu lebih mementingkan akhirat dibandingkan dunia. Yang ke-10, menjauhi perkara bid'ah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.